belajar bersama-sama bagaimana cara melakukan proses instalasi bahasa pemrograman Python dan juga beberapa kode editor seperti PyCharm, Visual Studio Code, Cursor, dan juga yang lainnya. Nah, di sini kita akan melakukan setup dan juga konfigurasi terutama dalam untuk proses pengkodean bahasa pemrograman Python, yaitu kita akan menginstalasi bahasa pemrogramannya itu sendiri. Selanjutnya instalasi Python dan cek versi. Nah, ada 3 cara untuk instalasi Python dan cek versi. Selanjutnya instalasi dan konfigurasi PyCharm. Di sini ada 5 cara ya teman-teman. Selanjutnya install library eksternal menggunakan pip. Library eksternal merupakan kumpulan kode siap pakai yang dibuat oleh orang lain untuk mempermudah kita. Contohnya ada NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Google Trans. NumPy digunakan untuk perhitungan matematika, Pandas untuk analisis data, Matplotlib untuk membuat grafik, dan Google Trans untuk menerjemahkan teks otomatis menggunakan Google Translate. Daripada membuat semua fungsi dari nol, kita bisa langsung menggunakan library ini melalui pip. Nah, pip sendiri berguna untuk menginstal, mengelola, dan menghapus library eksternal yang tidak termasuk dalam bawaan Python. Dapat dilihat bahwa dalam perangkat saya ini Python belum terinstall. Oleh karena itu, langsung saja kita install bersama-sama ya teman-teman. Nah, teman-teman dapat mengunjungi website resminya yaitu python.org. Lalu kemudian ke bagian downloads, dan jika teman-teman scroll ke bawah itu dapat terdapat beberapa versi Python, dan kita akan menggunakan yang terakhir dirilis ya teman-teman, yaitu pada versi 3.13.9. Nah, sambil menunggu kita akan mendownload PyCharm. Yang selanjutnya, sambil menunggu mendownload Python dan PyCharm, kita akan menginstal Visual Studio Code. Seperti ini ya teman-teman. Menginstal Cursor dan juga menginstal Windsurf. Nah, teman-teman, sekarang Python sudah terinstall pada laptop saya ya. Ya, di sini saya menuliskan baris kode print hello world, dan di sini sudah jalan outputnya, itu adalah hello world. Lalu teman-teman ketik saja command prompt dan ketika kembali perintah python version. Nah, oke, selanjutnya untuk PyCharm sudah terinstall.
Sekarang kita akan melakukan proses penginstalan dan juga setup serta konfigurasi. Dapat dikatakan mudah dikarenakan seperti untuk menginstal aplikasi pada umumnya saja. Di sini kita next saja. Next. Ini juga kita next. Nah, ini kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke, di sini kita akan harus mengancap agreementnya persetujuan dengan visual code itu sendiri. Kemudian kita dapat next. Di sini destination locationnya saya akan menggunakan default aja di bagian lokalisi. Kita next. Nah, ini tampilan awal visual code. Di sini kita akan melihat seperti seperti ada file export, ada search, ada ekstensi dan juga ada lain-lain. Di kanan juga di sini terdapat agent mode. Nah, teman-teman harus membuka folder dulu. Nah, di sini langsung saja kita klik open folder. Misalnya saya akan membuat folder baru. Di sini namanya coba Visual Studio Code ya. Kita select foldernya tadi sudah dilakukan. Nah, lalu otomatis tampilannya di sini bagian export kita sudah berada di folder bernama PSD. Di sini terdapat pop-up do you trust. Nah, kita yes it saja karena pastinya aman. Yang tadi teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan proses penggunaan bahasa pemrograman Python. Jangan lupa di akhir file kita tambahkan ekstensi py-nya ya teman-teman. Nah, di bagian bawah terdapat pop-up do you want install the Python. Dapat mengetikkan. Oke, selanjutnya adalah instalasi dan setup pada kursor. Kita buka saja filenya yang sudah kita download tadi. Oke, di sini kita export agreement seperti tadi. Kita next. Lalu di sini saya akan membuat icon. Kita next saja. Kita menunggu terlebih dahulu itu, teman-teman. Nah, selesai, terus kita harus masuk dulu ya teman-teman. Di sini sign in dan juga login, sign out dan juga login. Di sini teman-teman udah membuat akun terlebih dahulu jika belum memiliki akun.
Nah, selanjutnya akan muncul tema defaultnya saja, yaitu kita akan menggunakan kursor yang dark saja. Continue, di sini continue saja. Continue sudah tadi. Terus di sini sudah berhasil membuat dan juga menginstalasi kursor. Dapat dilihat di sidebar sebelah kanan terdapat chatbot untuk membantu kita dalam proses pengkodean. Di sini saya akan mencoba untuk membangun file Python kita tadi. Kita open project tadi. Lalu kita pilih folder yang kode tadi. Nah, sudah. Windsurf kita agree saja. Lalu di sini destination locationnya bawaan default. Kita next, dan buat desktop icon next. Kita tunggu sampai proses instalasinya berhasil. Nah, sudah berhasil. Langsung saja kita akan melakukan konfigurasi dan juga setup dari Windsurf itu sendiri. Klik get start. Kita menggunakan Fisker Cloud di sini. Saya akan mencentang bagian chatbot. Nah, kita akan login. Kita melakukan skip. Kita akan login dulu, sign up. Kita akan membuat akun. Langsung saja di sini kita open Windsurf-nya. Setelah membuat akun, nah seperti ini ya teman-teman tampilan Windsurf. Tidak jauh berbeda dengan Visual Studio Code tadi. Di sini terdapat di bagian kanan itu chatbot again untuk melakukan pengkodean dengan menggunakan AI. Langsung saja seperti sebelumnya, baik itu di kursor atau Visual Studio Code, kita akan mencoba menjalankan file Python. Oke, di sini sudah jalan ya teman-teman. Mengapa di sini langsung jalan dan mengapa kita tidak perlu menginstal ekstensi Python di Windsurf? Dikarenakan pada setup Windsurf sebelumnya saya sudah melakukan import dari Visual Studio Code, yang dimana Visual Studio Code saya sebelumnya kan sudah terinstall Python, otomatis di Windsurf diimportkan dan di Windsurf di sini sudah terinstall untuk ekstensi Python-nya. Oke, di sini dapat dilihat Python sudah terinstall, di sini sudah diinstal juga. Baik, di sini dapat dikatakan kita sudah berhasil untuk melakukan proses instalasi dan juga setup, baik itu untuk instalasi Python, PyCharm, Visual Studio Code, Cursor, dan yang terakhir Windsurf. Nah, langsung saja kita akan membuat Python project. Di dalamnya terdapat library root yang berekstensi .venv, dan di dalamnya lagi terdapat beberapa folder dan juga beberapa file. Nah, dapat lihat di sini kita akan langsung mencoba ya mengimplementasikan bagaimana cara membaca dan menulis file eksternal di Python. Di sini saya akan klik kanan, kita klik new. Saya akan membuat file Python yang baru yaitu main.py. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat file baru.
Nah, di sini saya akan membuat file baru. Filenya dia tidak berekstensi Python ataupun yang lain, melainkan berekstensi .txt. Misalkan test.txt. Oke, nah di sini saya ingin mengetikkan beberapa kalimat dalam beberapa baris. Misalkan di identitas saya pribadi. Selanjutnya saya menuliskan ada terdapat 5 baris, yaitu nama saya, universitas saya, sekolah universitas saya, dan juga program studinya. Di sini bagaimana kita bisa mengakses file eksternal yang bernama test.txt ini, yang kemudian kita akan menjalankannya di bagian terminal dan kita akan melihat output dari filenya. Langsung saja kita ketikkan. Nah, sudah kita jalankan juga. Di sini kita menggunakan fungsi with open. Kemudian terdapat dua parameter yang seperti sudah saya jelaskan. Parameter pertama adalah nama filenya, kedua adalah mode apa yang kita ingin gunakan. R itu di mana, read di mana kita akan membaca. Oke, di sini saya menyimpannya dalam variabel bernama content, yaitu menggunakan fungsi f. Nah, selanjutnya kita langsung run saja. Jika terdapat di bagian kiri akan di bagian terminalnya adalah outputnya, sama seperti s.txt ini terdiri dari 5 baris, yaitu nama saya, universitas saya, sekolah vokasi, dan juga program studinya. Dengan begitu dapat dikatakan kita sudah berhasil. Bagaimana cara kita membaca file eksternal dan kita mencetaknya agar dapat terlihat di terminal. Oke, itu udah bagian read di sini. Untuk bagian WR, mari kita langsung saja kita coba. Ini saya akan jadikan komentar dulu. Selanjutnya bagian read-nya saya sudah jadikan komentar. Otomatis dia tidak akan dieksekusi oleh program. Kemudian di sini saya menambahkan 2 baris kode baru, yaitu menggunakan metode WR, di mana kita akan menulis tipe data string ke file test.txt. Nah, di sini kan file .txt-nya sudah ada berisikan 5 baris string. Nah, kita bereksperimen, kita run ini apakah akan menambahkan di baris baru, apakah akan hilang atau bagaimana. Langsung saja kita run. Oke, dapat dilihat file test.txt-nya itu yang sebelumnya hilang, dan di sini kita menambahkan string ataupun kalimat baru, yaitu test file eksternal, yang dimana dapat kita simpulkan bahwa seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jika di dalamnya sudah terdapat string dalam file txt dan kita menggunakan fungsi with, di sini otomatis dia akan menimpa seandainya file test.txt ini kita hapus ya. Kita hapus ini, cancel saja karena terdapat bleed. Sepertinya harus di faktor. Jadi di sini saya akalin dengan mengganti test.txt ini menjadi test2 saja. Nah, teman-teman dapat dilihat di sebelah kiri kan tidak ada file bernama test2.txt. Nah, misal akan kita run, di sini kita lihat apakah dia akan membuat file bernama test2.txt atau tidak. Nah, di sini sebagai pembeda saya akan mengatakan test file eksternal 2, kita run. Oke, teman-teman, di sini langsung terbuat file bernama test2.txt. Kita buat isi filenya. Isi filenya sama seperti yang telah kita lakukan, yaitu menggunakan fungsi w, yang di dalamnya itu adalah terdapat string test ke file eksternal 2. Jadi bisa dibilang bahwa jika kita belum memiliki nama filenya, kita mengeran menggunakan mode WR, otomatis program akan membuat file tersebut sesuai dengan nama yang kita tuliskan. Nah, begitu teman-teman. Baik, segitu untuk penjelasan bagaimana cara membaca dan menulis file eksternal di Python.
Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai implementasi library yang ada dalam Python. Di sini saya memiliki 4 library yang dimana 3 library merupakan 3 library standar dan juga satunya itu adalah library yang eksternal bersifat eksternal yang nantinya akan kita install. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa filenya. 4 file yaitu time.py untuk implementasi library time, random untuk library random, s untuk library os, dan yang library eksternal di sini saya menggunakan library bernama Faker yang dimana library ini digunakan untuk mendapatkan data ataupun data palsu, data demi data, tapi data palsu ya teman-teman, ibaratkan sebagai placeholder. Nah, awal-awal di sini saya akan membahas mengenai time.py. Mungkin di sini teman-teman sudah melihat terdapat garis kuning di sini ataupun terdapat di sini warning yang dimana warning ini menandakan bahwa library-nya itu belum ada ataupun belum terinstall. Nah, di sini kita akan import resolve to it is content file. Nah, dimana belum terdapat library bagian time random, maupun hacker itu sendiri. Ini coba langsung saya run di sini. Oke, nah untuk ketiga library ini kan merupakan library bawaan dari Python. Nah, jadi jika di sini misalkan saya run langsung dia tereksekusi. Nah, di sini saya menggunakan library tipe yang dimana dia di dalamnya juga ada library datetime, module datetime. Nah, di sini saya memiliki 3 kode yaitu untuk mengukur waktu saat ini. Sekarang saya rekaman, kemudian mengubah ke format yang mudah dibaca dan juga teman-teman sudah pasti tidak asing dengan sleep ataupun untuk membuat jeda. Nah, di sini kita itu waktu sekarangnya itu jika kita import menggunakan fungsi time, waktu sekarangnya ini integer berapa, nggak tahu berapa puluh, berapa juta, miliar. Nah, kemudian di sini kita menggunakan fungsi time untuk mengubah ke format yang lebih mudah dibaca. Di sini kita memiliki variabel bernama tanggal waktu menggunakan fungsi komponen dari library time itu sendiri yaitu datetime. Datetime yang dimana menggunakan fungsi from, timestamp yaitu waktu sekarang. Jadi di sini membuat format menjadi yang lebih mudah dibaca. Otomatis ini dapat dilihat dari 2025 bulan 10 tanggal 29 jam 16.12 sekian. Nah, di sini seperti yang saya katakan teman-teman sudah tidak asing dengan fungsi timer sleep. Misalkan di awal ini aplikasinya itu kita analogikan akan tertidur selama 2 detik ataupun jeda 2 detik. Nah, setelah dia jeda 2 detik maka aplikasinya akan bangun. Nah, untuk bagian kode editor seperti PR, Visual Studio Code dan lain-lain memang tidak terlihat jedanya, namun teman-teman dapat mengingat kembali pada sebelumnya kita menggunakan replit. Terlihat bahwa baris yang ke-13 ini akan dieksekusi pertama, kemudian jeda 2 detik, dan kemudian baris yang ke-16 ini, semisal di sini saya membuat bagian ini itu menjadi komen. Ini juga menjadi komen di sini, langsung saja kita run teman-teman. Oke, aplikasi akan tidur selama detik. Oke, selanjutnya langsung saja saya demonstrasikan untuk bagian library random. Di sini di dalam library random itu sesuai namanya kita dapat memanggil library ini untuk mengacak sesuatu yang semisalkan di sini saya yang pertama akan mendapatkan sebuah angka acak dari bilangan bulat ataupun integer dari rank 1 sampai dengan 10. Terus di sini saya memiliki list bernama daftar warna yang dimana warna pilihan ini akan dipilih menggunakan library random menggunakan random.choice. Dan yang ketiga adalah contoh interpretasinya adalah menggunakan random.shuffle atau mengacak urutan. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk bagian mendapatkan angka integer 1 dari 1 sampai juga 10. Nah, di sini saya akan menjadikannya komentar dulu. Langsung saja di sini saya save dan langsung kita run di sini. Oke, angka bulat acak 1 sampai 10 adalah 4. Pada saat percobaan pertama, angka yang dihasilkan adalah 4. Di sini saya akan coba lagi, hasilnya 9. Dan juga di sini kita menggunakan fungsi rn ataupun random integer yang dimana itu akan menghasilkan angka acak berdasarkan parameternya yaitu 1 sampai dengan 10. Selanjutnya langsung saja di sini saya demonstrasikan untuk bagian os yang dimana os ini adalah library bawaan. Jadi kita tidak perlu menginstalnya karena ini adalah library bawaan. Nah, OS ini merupakan singkatan dari operating system yang dimana library itu bekerja ataupun dapat terintegrasi dengan perangkat kita, baik itu komputer ataupun laptop. Nah, contohnya yang pertama itu kita bisa mendapatkan directory kerja saat ini. Directory ini dapat dikatakan sebagai path folder kerja kita. Seperti itu.
Untuk yang terakhir, di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan mengenai implementasi library eksternal. Nah, di sini saya menggunakan library bernama Faker, yang dimana library ini menyediakan data demi data ataupun data palsu. Nah, misalkan teman-teman harus memiliki beberapa data, tapi teman-teman bingung harus menyajikan data apa. Teman-teman bisa menggenerate-nya menggunakan library ini, baik itu nama lengkap, alamat, jalan, email palsu, ataupun telepon dan yang lainnya. Nah, di sini terdapat garis merah di bawah former import figure, yang dimana menandakan bahwa referensi ini ataupun library-nya belum terinstall. Oleh karena itu, kita harus bisa menginstalnya menggunakan pip seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini kita dapat menginstalnya dengan cara mengetikkan manual di bagian terminal. Nah, yang terakhir, saya akan membandingkan output dari ketiga AI kode editor yang berbeda, yaitu Visual Studio Code, Cursor, dan juga Winsoft. Nah, di sini saya sudah mengetikkan formattingnya, yang dimana saya menjelaskan saya memiliki program kalkulator sederhana berbasis terminal seperti berikut. Ini codingannya. Kemudian di sini saya memerintahkan masing-masing kode editor AI untuk mengubah program kalkulator berbasis terminal ini menjadi bentuk GUI ataupun Graphical User Interface menggunakan Python. Terus dia menggunakan library yang umum seperti Tinker. Terus kemudian pastikan semua operasinya itu kabatu taku bisa digunakan dengan mudah. Terus menampilkan hasil perhitungannya itu langsung di GUI tanpa di terminal. Dan yang terakhir adalah penjelasan singkat mengenai cara kerja program GUI tersebut. Di sini saya copy paste saja prompt yang akan saya berikan kepada masing-masing kode editor. Oke, kita paste prompt tadi, lalu kita enter, kita tunggu sampai AI sudah selesai dalam mengenerate kode sesuai perintah yang telah kita berikan. Baik, di sini sudah tergenerate oleh KitSat Copilot-nya. Di sini kita keep saja kodenya yang dihasilkan. Di sini dia memberikan penjelasan sesuai apa yang telah kita suruh atau perintahkan. Dari baris kode dapat kita lihat bahwa dia di sini menambahkan informasi menggunakan multiple string. Kemudian fungsinya masih sama. Di sini dia membuat fungsi baru bernama buat GUI. Oke, di sini sudah berhasil generate dan coba langsung kita run saja. Saat saya run pertama kali muncul itu layar dari GUI-nya, dan juga terdapat pop-up bernama hati sederhana. Nah, di sini kita sudah berhasil membandingkan hasil output dari masing-masing AI kode editor, baik itu Visual Studio Code menggunakan GitHub, Cursor, dan juga Winsoft. Nah, sekian dari saya. Semoga video ini dapat membantu.